Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bulan ini kita masih bicara tentang doa ya. Dan tema kecil yang saya ambil untuk hari ini yaitu only as far as a prayer. Bisa katakan sama-sama? Only as far as a prayer. Oke, saya mau mulai dengan satu cerita. One time there was an atheist come to a Christian and he said, hey friend, and he said to the Christian, said, God does not exist. Jadi ada satu teman, seorang ateis, dia datang kepada teman satu orang Kristen, dia bilang apa? Tuhan tuh sonde ada. Terus then the Christian said, no, God does exist. Dan teman itu bilang apa? Orang Kristen itu bilang, sonde, Tuhan tuh ada, lu son percaya nah. Terus then atheist said, if God does exist, why there is a suffering? Why there's many problems happening in our life, in this earth? Many troubles happen. Dan ateis tadi bilang bahwa kalau Tuhan ada, nah kenapa orang dong ada menderita sana, ada peperangan, ada banyak masalah, banyak orang yang masalah sampai bunuh diri ada banyak. Terus orang Kristen tadi, he just stop for a while thinking and then go out from the room and find a man with a long hair and a long bird, and take that man to the atheist and said, there's no barber in this world. Jadi orang Kristen yang tadi, dia keluar, dia cari satu orang yang rambut panjang, jenggot panjang, kumis panjang, dia bawa datang, dia kasih menghadap ini yang ateis tadi. Dia bilang, weh, lu tahu ke sonde ada ini tukang pangkas rambut di sini. Kebetulan ateis ini tukang pangkas rambut. Dan ateis langsung bilang ini, spontaneously answer, no, I'm a barber. Beta ini pemangkas rambut. Then the Christian said, why this man have a long hair? Kenapa ini orang masih ada rambut panjang? Kenapa dia masih jenggot panjang? Ini ateis langsung diam. Dan ini orang Kristen tadi dia bilang, Tuhan juga sama, Tuhan tetap ada. Yang lu omong tadi itu salah, karena Tuhan ada. Memang masalah banyak, tapi tergantung. Ada yang mau datang di Tuhan kosonde. Ada yang mau bawa masalah datang di Tuhan kosonde. Amen. Nah, kutong orang muda mungkin kutong berpikir, kutong masih SMP, SMA, kuliah, ada yang kerja. Mungkin pikir, aduh ini son ada banyak masalah. Tapi pasti kita ada banyak masalah, betul? Masalah apa? Bisa sebut masalah cinta, betul kok? Ada kok masalah kecewa, ada? Atau itu orang di luar sana? Ada yang kecewa kok? Ada yang pernah kecewa? Kita pernah kecewa, ya ada. Ada yang sakit hati. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi ke mungkin teman-teman lihat di kampus, di sekolah, di keluarga, ada yang keluarga broken. Ada teman-teman yang hilang tujuan, ada yang teman-teman bermasalah. Dan
Bukan karena Tuhan tidak ada. It's not because God does not exist. But the problem is, people would like to come or not. And as a Christian, we invited them to come or not. We reach out them or not. That's the problem. All right? So let's read Matthew 11, verse 28. Let's read together. 1, 2, 3, go. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Nah, Tuhan Yesus tahu teman-teman, orang di dunia nih pasti ada apa? Khawatir, pasti ada apa? Letih lesu, berbeban berat, kecewa dengan situasi keadaan, ada sakit hati, ada sakit, banyak masalah teman-teman. Dan Yesus tahu. Tapi apa yang Yesus bilang? Then Jesus said. Artinya apa? Dia tawarkan sesuatu. Dia undang. Amen. Dia undang. Bukan dia tidak undang, dia undang teman-teman. Dia undang. Tapi berapa banyak kita yang mau jawab panggilan Tuhan? Amen. Mau jawab, mau datang. Bukan hanya untuk masalah pribadi kita, tapi masalah terlalu banyak di sekolah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan di bangsa ini. Teman-teman jangan berpikir bahwa beta nih masih SMP, SMA, ini negara ini ada yang urus. Tidak teman-teman, kita ambil bagian dalam bagian kita masing-masing. Nah, kita akan belajar nanti bagian apa yang kita mau ambil. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, "The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth." Jadi dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 18 bahasa Indonesia versi Bimka dikatakan, Ia dekat pada orang yang berseru kepadanya dan memohon kepadanya dengan tulus hati. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu sejauh doa. Amen. Tuhan itu sejauh doa. Tuhan dekat. Dan dia bilang apa? Close to all who call on Him. Jadi dekat dengan orang yang berseru, dekat dengan orang yang berdoa, dekat dengan orang yang memohon, dekat dengan orang yang beromong dengan Tuhan. Begitu. Kalau doa terlalu omong dengan Tuhan. Doa tuh omong dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat di sini banyak orang muda yang saya lihat kalau ada masalah langsung status. Wih. Ada status langsung. Ada seperti emoticon yang broken heart, baru kayak nangis yang begini. Wih. Itu patah hati. Tapi satu hal yang ketong mau belajar hari ini orang-orang muda teman-teman, saya percaya bahwa ketika kita ada masalah apapun dalam keluarga atau dalam apapun, belajar untuk berseru kepada Tuhan. Karena Dia hanya sejauh doa. Jawaban ada ketika kita berdoa. Amen. Jalan keluar ada ketika kita berdoa, kita berseru. Kita rugi teman-teman kalau sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen kita sangat rugi. Kalau banyak hal yang kita hadapi, mungkin bukan hanya masalah, tapi pelajaran susah, mungkin kebutuhan kita, datang berseru. Kalau kita tidak berseru, kita rugi sama sekali teman-teman, sangat rugi. Bilang di samping kiri kanan, weh lu rugi kalau lu sonde berdoa, lu rugi kalau lu sonde panggil sama Tuhan. Amen. Sambayang panggil sama Tuhan. Nah, what does call on Him in truth mean?
and how can our prayer can be effective. Jadi bagaimana, apa maksudnya panggil atau berseru kepada Tuhan dalam kebenaran, dan bagaimana supaya doa-doa kita efektif. Jadi kita bukan sekedar berdoa. Berdoa itu ada tujuan, amen. Ada tujuan dan pasti ada sasaran, target yang kita mau doakan. Dan bagaimana supaya kita doa-doa kita efektif. Dalam Yohanes 15, John 15 verse 7, it said, "But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted." Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan, apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Amen. Siapa yang mau permintaannya dipenuhi oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amen. Kuncinya hanya dua, teman-teman. Yang pertama, you remain in me. Itu yang pertama. You remain in me. Katakan di orang di samping kiri kanan, you remain in Jesus. You remain in Jesus. Jadi remain in Jesus, remain in me artinya apa? Siapa yang di sini punya teman baik? Bisa angkat tangan. Yang punya teman baik. Nah, bagaimana bisa jadi teman baik? Bagaimana proses jadi teman baik? Kenal lebih lama. Ada lagi yang mau kasih komentar? Bagaimana punya teman baik? Bagaimana bisa berteman baik? Saling cerita bersama, saling tukar pikiran. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Ada lagi yang di belakang, Kak Uga. Bagaimana punya teman baik? Ya, ini punya teman baik bisa dapat traktir terus. Bisa dapat traktir terus. Bisa dapat traktir terus. Kasih tepuk tangan dulu. Jangan hanya dapat traktir, makasih traktir juga. Ada teman baik kok. Ya, Kalau teman baik bikin apa? cerita. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Yang pasti kalau teman baik itu pasti cerita, curhat. Wih, ini hari ini beta sedih lah, sedih, kecewa, beta begini, aduh kasihan. Itu teman baik. Dan jadikan Yesus teman baik kita, amen. Itu yang kita tinggal dalam Dia. Jadi sederhananya begitu teman-teman, bahwa remain in me yang Yesus maksudkan itu kita tinggal, kita ada masalah curhat di Tuhan. Ada sesuatu yang bukan masalah, wih ini hari beta pun senang lah Tuhan. Ih beda dapat hadiah ini coklat, aduh baru dia yang kasih lah, ih beta pun senang. Ya bisa curhat begitu. Jadi curhat di Tuhan tuh bukan hanya masalah yang oh ada masalah, oh ini ada masalah berat baru curhat di Tuhan. Tapi ketika senang curhat di Tuhan, itu baru apa? Itu namanya teman baik. Baru ketemu bisa apa? Remain in me, tinggal. Nah dalam bahasa Kupang asik kawan-kawan. Dalam bahasa Kupang dia bilang begini. Ya itu dia bilang begini ya. Yohanes 15 ayat 7 dia bilang, maka kalau bosong tak ikat terus deng beta pun kata-kata jutenga terus dalam bosong pun hati. Nah bosong minta apa sayang Tuhan Allah, sang Tuhan Allah as nanti dia bikin kasih bosong. Jadi bahasa Kupang asik, tak ikat. You remain in me, ini tak ikat betul-betul. Jadi itu kawan best friend yang luar biasa. Jadi jadikan Tuhan jadi teman yang paling dekat. Apa-apa sedikit datang di Tuhan. Apa-apa sedikit datang di Tuhan. Sama kayak ketong punya teman, kalau ada apa pasti kita ada mau beli ini apa topi juga. Dia bilang, kawan kita ada topi baru. Atau yang biasa perempuan mau beli bandol baru juga. Ini foto caption berkirim, bandol baru. Amen. Hal yang kedua, my words remain in you. Katakan, my words remain in you. Jadi kalau ketong bersahabat, bakawan baik dengan Tuhan,
pasti Tuhan kata-kata tinggal dalam gotong. Oke? Biasanya kalau ada teman baik dekat, itu pasti dia penggaya juga mungkin agak mirip-mirip. Betul? Dia bicara omong juga agak mirip-mirip. Karena teman baik. Nah, demikian juga ketika ketong tinggal atau bakawan baik dengan Tuhan dan Tuhan punya kata-kata, Tuhan punya firman tinggal dalam gotong pun hati. Itu tadi janji Tuhan bilang apa? Minta apa saja, minta apa saja. Jadi minta apa saja. Yang pasti ketika kita sudah teman baik dengan Tuhan, kita sudah tinggal dalam Tuhan, keinginan kita pasti sesuai dengan Tuhan. Wow, amin. Makanya Alkitab bilang apa? Minta apa saja. Dan Tuhan pasti penuhi. Apa yang teman-teman perlu? 1 menit ya, teman-teman katakan apa yang teman-teman mau kepada Tuhan. 1 menit, masing-masing orang omong. Oke, silakan. 1, 2, 3, omong, katakan apa yang teman-teman mau. Katakan, amin. Omong teman-teman. Oke? Minta apa saja ketika kita tinggal dalam Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 dikatakan, The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be there with them in trouble. I will rescue and honor them. Dalam bahasa Indonesia, Bimka versi Bimkar katakan, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Amen. Jadi kalau kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kalau kita sudah berkawan baik dengan Tuhan, pasti ketika kita berseru, Tuhan jawab kita. Itu pasti teman-teman. Pasti. Saya bicara seperti ini banyak kali. Banyak ulang-ulang kali. Bahkan di tempat-tempat yang ini sepertinya tidak mungkin jadi mungkin. Salah satu cerita saya, satu kali waktu di Alor sekitar tahun 2015 di Alor, dan ini baru pertama kali mau ke Pulau Pantar. Jadi di Kabupaten Alor itu ada pulau-pulau juga. Salah satu pulau yang agak besar yaitu Pulau Pantar. Nah, waktu itu mau survei satu komunitas bahasa di sana. Yang ini baru pertama kali, Kak Joni baru pertama kali mau pergi. Dan ada satu teman, satu orang dari keluarga dari orang yang ada di kampung itu, dia antar. Tapi ketika sampai di pelabuhan, dia naik perahu lain, Kak Joni naik perahu lain. Jadi ini habis. Ini berarti ini tempat yang baru pertama kali Kak Joni pergi dan tidak tahu ini ada siapa-siapa di sana. Tidak tahu betul-betul. Ini gelap betul-betul. Nah, singkat cerita, waktu itu Tuhan ini pikir mana suni? Dalam hati pikir mana suni Tuhan? Bisa tahu mau pikir mana? Ini orang yang mau antar beta naik perahu lain. Nah, dia naik perahu lain, turun di langsung lokasi sana. Beta mesti turun di ada satu lokasi di pinggir pantai, dan itu dengan motor lagi sekitar setengah jam. Bayangkan, ini tempat baru, entah apa. Tapi ketika beta berseru, ketika beta omong dengan Tuhan, Tuhan ini kan mana? Singkat cerita, di atas perahu itu, beta duduk dan ada satu om yang bilang, beta tanya dia, dia bilang, itu kepala desa nih. Bukit Mas, kepala desa Bukit Mas. Nah, beta mau pergi itu tempat, itu desa Bukit Mas. Oh, Tuhan kasih jawaban luar biasa ya. Jadi sudah waktu sampai di tempat yang kotong turun di yang lolong, jadi itu pantai itu kotong turun di situ. Beta langsung omong dengan ini Bapak, tapi omong pakai bahasa, pokoknya bahasa klon, bahasa yang dia pun bahasa. Jadi singkat cerita,
Bapak desa ini yang beta sone kenal sama sekali, gelap sama sekali. Dia sama-sama dengan beta, dia bawa tinggal di dia rumah. Bahkan itu orang yang mau antar beta tuh jemput dia baru bawa ke sana, bayangkan. Dan itu dahsyatnya Tuhan. Amen. Ada banyak hal-hal yang luar biasa teman-teman. Hal sederhana, tapi itu luar biasa. Ketika ketong bersahabat dengan Tuhan, berdoa, ketong mungkin berdoa tuh ketong pikir, oh ini mesti masuk di dalam kamar doa, tutup pintu. Memang betul ada momen seperti itu. Tapi berdoa, ketong curhat dengan Tuhan. Jangan pikir doa tuh, aduh terlalu jauh di sana, Tuhan terlalu jauh di sana. Tapi omong sah. Amen. Amen. Jadi pastikan teman-teman bahwa teman-teman jangan kehilangan kunci ini sebagai orang Kristen. Berdoa, berseru, curhat dengan Tuhan. Bahasa kau lebih enak, curhat dengan Tuhan. Masalah apa sah? Masalah apa sah? Di kampus, di sekolah, di rumah. Bahkan yang tadi Kak Joni bilang bahwa jangan pikir ketong baru SMP, SMA, kuliah, ini pikir ini bangsa. Nah dalam doa ketong bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Dalam doa ketong lagi dukung bangsa ini. Amen. Dalam doa ketong lagi kontribusi untuk provinsi ini. Dalam doa ketong lagi lakukan sesuatu yang besar. Amen. Mungkin ketika sekarang kita berdoa, satu kali kita yang jadi wali kota. Mungkin sekarang kita berdoa, satu kali Tuhan angkat kita jadi gubernurnya. Tuhan kasih hikmat untuk buat sesuatu yang luar biasa hari ini. Mungkin kita berdoa untuk orang sakit dan Tuhan pakai kita jadi dokter, ya, dokter. Ini ada dokter yang luar biasa di sini. Tuhan pakai. Dan banyak hal kesaksian yang luar biasa juga, teman-teman. Omong soal dokter, saya ingat berapa bulan lalu kita kunjungi Kak Grace. Kalau teman-teman tahu, dia orang muda yang cinta Tuhan luar biasa. Itu kakak iparnya Kak Yohan, ya. Dari mudanya cinta Tuhan luar biasa dan dia jadi dokter. Dia punya mimpi itu jadi dokter misi. Dan itu terbukti. Satu kali dia cerita, saya dan Karina waktu di Alor ketemu dia. Dia cerita dia ditempatkan yang orang suanggi keras. Suanggi keras, bayangkan. Tapi luar biasa karena dia tabur dengan doa. Jadi ada satu cerita yang menarik itu, ada orang yang mau melahirkan. Dan ada ini dia pun orang tua yang suanggi ini jaga. Jadi sone mau sone boleh bawa di rumah sakit. Padahal ini air ketuban supica, pokoknya sone bisa. Orang lain omong sone ada yang mau. Itu siap mati sah. Tapi puji Tuhan ketika Kak Grace berdoa dan dia ambil tindakan, dia bawa itu walaupun dia lawan arus, dia harus diserang secara rohani, tapi sudah kuat dengan doa. Akhirnya apa? Ibu itu melahirkan dengan normal dan dibawa ke Kalabahi kota dan bisa melahirkan dengan normal dan puji Tuhan luar biasa. Amen. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Itu karena doa teman-teman. Dan saya percaya kalau cerita Kak Grace itu dia mulai dari dulu dia berdoa masih SMA, ya Kak Grace masih SMA, cinta Tuhan sungguh-sungguh seperti teman-teman sekarang cinta Tuhan sungguh-sungguh lakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Dan di Mazmur tadi dia bilang apa? I will be with them in trouble. Jadi jangan takut teman-teman ketika kita berdoa, kita punya hubungan dengan Tuhan, apapun masalahnya, apapun situasinya, apapun kondisi kita dalam masalah atau dalam situasi apapun, situasi chaos apapun, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Amen. Salah satu kesaksian lagi teman-teman, saya waktu ini untuk teman-teman mahasiswa, saya mau bilang tetap percaya bahwa Tuhan bisa buat pada detik-detik terakhir pun Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Satu kali ini saya sudah skripsi sudah selesai, tapi tidak dapat wisuda tidak dapat ujian waktu itu. Saya pikir sudahlah, ini tunggu saya, yang penting skripsi. Tapi dalam hati kecil Tuhan ya beta mesti selesai cepat mesti selesai cepat, tolong kira-kira ke mana Tuhan. Nah singkat cerita, ada minggu terakhir untuk ujian fakultas atau program studi kami waktu itu bahasa Inggris. Nah
ada satu teman yang dia pun dosen pembimbing sonde tanda tangan dan akhirnya dia sonde bisa wisuda. Dia sonde bisa ujian, dia sonde bisa ujian. Nah, kepala jurusan bilang begini, Joni lu siap karena ini lu pun berkas mana kasih supaya lu ujian ini kawan yang hanya seorang Joni Manam Tuhan, akhirnya ini kawan juga dia tertunda supaya ketong dua ujian sama-sama waktu semester itu. Luar biasa teman-teman. Itu karena apa? Doa. Amen. Dan dalam kesesakan, dalam masalah, ketika kita berdoa, jawaban ada di sana. Jadi hanya sejauh doa. Amen. Tuhan hanya sejauh doa. Jawaban Tuhan hanya sejauh doa. So when we cry, when we pray, God will answer and tell us wonderful things that we did not know. Jadi Jeremiah 33 verse 3 said, "Ask me and I will tell you remarkable secret you do not know about things to come." Yeremia 33 ayat 3 versi BIMK dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut, akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah, yang mengagumkan, yang belum kau ketahui." Nah, ketika kita berseru, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, ada banyak hal-hal yang sebenarnya luar biasa. Jangan teman-teman pikir, oh ini beta masih beta di timur, jauh le, ay beta kecil, beta masih. Jangan pikir begitu teman-teman. Amen. Beta ketika ini satu kesaksian lagi, Tuhan luar biasa. Satu kesaksian lagi dari Kak Joni. Waktu Kak Joni bertobat, dulu Kak Joni orang yang paling minder teman-teman. Dan biasanya di jauh sana, tapi puji Tuhan ketika Tuhan bertobat, terima Tuhan ubah luar biasa. Nah, dari dulu tuh Kak Joni ada orang, kalau orang tanya apa, lu pun cita-cita apa? Ya, kita sudah menghindar, karena besok ada cita-cita, son tahu mau jadi apa, bingung, karena apa? Jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika beta bertobat, ada satu hal yang luar biasa yang beta masih ingat sampai hari ini, dan sekarang baru beta mulai mengerti. Di situ beta dapat Tuhan taruh di hati bangsa-bangsa, pulau-pulau, suku-suku. Beta sudah mengerti. Bahasa Inggris ada parah waktu itu. Jujur, bahasa Inggris parah, habis, terlalu parah. Malah yang lebih rusak waktu SMA ada satu kejadian yang beta pernah lupa. Itu ada guru bahasa Inggris suruh beta, "Hei Manam Tuhan, lu bikin kalimat dong." Saking son bisa nih sampai dia olok beta habis mau. Beta bilang, "Lu tunggu sekali beta akan bisa. Tuhan, beta mesti bisa bahasa Inggris." Akhirnya jadi. Dan kembali ke yang tadi, pulau-pulau, bangsa-bangsa, suku-suku bisa mengerti apa. Tapi itu Tuhan suka tahu hal-hal tersembunyi ya, rahasia-rahasia tersembunyi, panggilan yang Tuhan mau bawa Kak Joni dalam bidang itu. Nah, sekarang baru Kak Joni mulai mengerti bangsa-bangsa. Ya, Tuhan bawa Kak Joni ke bangsa-bangsa, beberapa bangsa yang sudah kunjungi. Di sana dapat kesempatan untuk berdoa untuk orang, untuk belajar. Habis itu sekarang pun suku-suku di Alor, di pedalaman, buat penerjemahan Alkitab, dokumentasi bahasa. Oh, Kak Joni baru mulai mengerti. Oh, ternyata itu. Dan lagu tadi, teman-teman, walaupun ketong sonde lihat, percaya saja Tuhan akan tuntun step by step. Amen. Step by step. Percaya, saya ada di depan orang-orang muda yang luar biasa, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amen. Nah, contoh dalam Alkitab, contoh seperti Abraham, teman-teman. Dalam Genesis 18 verse 17, 20 to 23. Jadi dalam Kejadian 18 ayat 17 dikatakan, "Should I hide my plan from Abraham?" the Lord asked. So the Lord told Abraham, "I have heard a great outcry from Sodom and Gomorrah because their sin is so fragrant." 21, "And I'm going down to see if their actions are
as wicked as I have heard? If not, I want to know. 22. The other man turned and headed towards Sodom, but the Lord remained with Abraham. 23. Abraham approached him and said, will you sweep away both the righteous and the wicked? Jadi dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia dikatakan begini. Kejadian 18:17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 22, lalu berparinglah orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, teman-teman lihat di sini. Abraham ketika dia tinggal dalam Tuhan, dia jadi sahabatnya Tuhan. Bayangkan di ayat 17 itu, di versi bahasa Indonesia, Tuhan berpikir, kira-kira bisa sembunyi ini hal yang dia mau lakukan kok. Bayangkan. Ya, jadi kutong punya peran luar biasa. Jangan pikir kutong, oh ini kutong masih muda sekali. Kutong punya peran luar biasa ketika kutong bersahabat dengan Tuhan, ketika kutong dekat dengan Tuhan. Bahkan hal-hal yang akan terjadi saja Tuhan akan beritahu kepada kita. Amen. Hal-hal yang akan terjadi dalam keluarga kita, hal-hal yang akan terjadi dalam masa depan kita, Tuhan akan kasih tahu kita. Dan bahkan kalau kita baca terus ini, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Satu poin yang penting teman-teman, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan mau bukan hanya untuk diri kita sendiri, amen, tapi untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa teman-teman, amen. Kalau kita baca lanjut, aduh itu Abraham tawar, kalau Tuhan ada 50 orang benar kan mana? Nanti beta soalnya kasih musnah Sodom dan Tuhan jangan marah ya beta. Ini kalau hanya ini 45 kan mana? Nanti bisa kasih Tuhan ya tolong ya. Bayangkan itu bisa sedekat itu. Itu karena apa? Tinggal jadi teman, jadi sahabat. Amen. Di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, the Lord is a friend of those who fear Him. He teaches them His covenant. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bilang di samping kiri kanan, weh teman baiknya Tuhan. Amen. Bilang, lu teman baiknya Tuhan. Bilang di beta juga. Amen. Oke, kita teman baiknya Tuhan. Amen. Amen. Jadi jangan pikir oh ini beta SMP, SMA atau kuliah atau apa atau kecil, beta di timur, tapi ketong sahabatnya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oh ini sahabat-sahabatnya Tuhan luar biasa nih. Wih, luar biasa. Whatever your circumstances, your problem, your burdens, the challenges you are facing right now, the answer to all of them lies in God. And remember, He is only as far as your prayer. Be aware and call on Him. He is ready to answer your prayers and cries. Amen. Jadi situasi seperti apapun, tetap berseru kepada Tuhan, teman-teman. Mau situasi model apa, mau keadaan seperti apa, sesulit apapun teman-teman, berseru kepada Tuhan, karena Dia akan jawab kita. Dan Kak Joni mau tutup dengan Matius 7 ayat
7-8 dikatakan, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks, receive. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Jadi bahasa Indonesia, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kak Joni mau tutup dengan yang ini, take away, yang bisa dibawa pulang teman-teman. Ada 3 hal. Keep on asking. You will receive it. Amen. Apa yang engkau butuhkan, tetap meminta kepada Tuhan, karena Tuhan pasti dengar doa kita. Tetap cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Keep on seeking, tetap cari kehendak Tuhan, karena kita akan temukan kehendak Tuhan. Kita akan temukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amen. Masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak pernah hilang. Amen. Dan yang ketiga, keep on knocking. Jadi tetap ketuk pintu sorga teman-teman, karena semua itu tersedia bagi kita. Apapun itu, karena pintu sorga akan terbuka bagi kita. Dan ingat, sama-sama, Lord Jesus is only as far as your prayer. Bilang di samping kiri kanan, Lord Jesus is only as far as your prayer. Oke, mari kita menghampiri Tuhan. Mari teman-teman bangkit berdiri, hampiri Tuhan, mari datang dengan Tuhan. Kak Joni tidak tahu situasi kamu seperti apa. Engkau yang tahu suasana hatimu seperti apa, situasi kondisimu seperti apa yang engkau perlu, engkau yang tahu. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan ada di sini. Mari hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin itu keluargamu, ada dalam masalah dalam keluargamu. Mungkin itu teman-temanmu di sekolah, atau teman-temanmu di kampus, atau itu masalahmu. Mari hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Setiap orang datang hampiri Tuhan. Karena Tuhan ada di sini. Oh, thank you Jesus. Orang datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Percaya, Yes. Dia terjauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa segera menghampiri dirimu. Pada
Silakan musik, mainkan lagu ini perlahan-lahan. Setiap kita menghampiri Tuhan. Mungkin kita ada dalam situasi gelisah, mungkin kita dalam situasi kecewa, mungkin kita dalam situasi senang, mungkin kita dalam situasi apapun. Tapi Tuhan berjanji buat kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Apapun situasi yang membuat kamu merasa mungkin kamu jatuh, mungkin kamu rasa aduh ini berat Tuhan, masalah ini berat Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia memberikan kelegaan kepadamu ketika kamu memanggil Dia, ketika kamu berdoa, ketika kamu curhat kepada Dia. Dia ada di situ, Dia kasih jalan keluar bagi kamu. Karena itu ambil momen ini teman-teman, ambil momen ini untuk berseru kepada Tuhan. Ambil momen ini Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ambil momen ini, mari setiap orang menghampiri Tuhan. Setiap orang katakan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kau lagi alami, apa yang kau lagi rasakan, apa yang kau lagi lihat, apa yang kau lagi terbeban. Mungkin terbeban untuk keluargamu, mungkin terbeban untuk sekolahmu, mungkin terbeban untuk kampusmu. Kak Joni tidak tahu, tapi ini momen yang luar biasa teman-teman. Mari datang, katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Ambil 1 menit ini, katakan sesuatu dengan sungguh-sungguh hati. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amen. Yes. Yes, Lord. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan kasih jalan keluar dari setiap apa yang. Percayalah Tuhan ada di sini. Dia hanya sejauh doa. Kadang-kadang kita tidak terima jawaban karena kita tidak berdoa, karena kita tidak berseru. Ini momen yang luar biasa teman-teman. Mari berseru kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Amen. Tuhan, Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap permohonan. Engkau dengar setiap curhatan hati dari anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amen. Yes, berseru. Memanggil namanya, berdoa, Mungkin ada Dia dari akan segera menghampiri. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin rasa kecewa dengan hidup ini. Rasa kecewa dengan hidup ini. Berseru kepada Tuhan. Dia dekat. Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bahwa seruan dan doanya dijawab Tuhan katakan amin 3 kali. Amen. Silakan duduk teman-teman.